pejabat di Badan Pertanahan Negara (BPN) Sumatera Utara Sumut terdakwa perkara penganiayaan terhadap istrinya Cindy Laurencia Kaluku, yang sebelumnya dituntut JPU selama 1 tahun dan 6 bulan penjara alih-alih divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Medan cuma 2 bulan penjara dengan masa percobaan 4 bulan. Selain itu, Majelis Hakim yang diketuai Abdul Qadir di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri PN Medan, kemarin Jumat tanggal 19 November tahun 2021, yang menghadirkan terdakwa secara langsung memerintahkan agar terdakwa tidak dilakukan penahanan. Ketua Majelis Hakim juga mengatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU Afrianto Naibaho dalam pasal primer. Namun dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Hajral Aswad Bauti telah terbukti bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Cindy Laurencia Kaluku sebagaimana dakwaan jaksa sebelumnya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hajral Aswad Bauti selama 2 bulan penjara, dengan masa percobaan 4 bulan dan terdakwa tidak dilakukan penahanan, kata Majelis Hakim. Dalam putusan itu Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana putusan 2 bulan penjara, masa percobaan 4 bulan terhadap terdakwa. Namun jika dalam masa percobaan 4 bulan itu terdakwa melakukan tindak pidana yang sama atau lain maka terdakwa akan menjalani putusan penjara yang 2 bulan. Atas putusan tersebut, terdakwa dan jaksa penuntut umum JPU kompak menyatakan pikir-pikir mengenai putusan hakim. Saya masih minta waktu untuk pikir-pikir Pak, kata terdakwa melalui penasehat hukumnya maupun jaksa penuntut umum JPU. Menyikapi pernyataan terdakwa dan JPU, Majelis Hakim memberi waktu 7 hari agar terdakwa dan JPU dapat menentukan sikap, apakah melakukan upaya hukum banding atau menerima vonis tersebut. Sidang ini selesai dan kita tutup, bilang Majelis Hakim sembari mengetukkan palunya. Diketahui pada sidang sebelumnya jaksa penuntut umum JPU Afrianto Naibaho menuntut terdakwa Hajral Aswad Bauti selama 1 tahun dan 6 bulan penjara karena terbukti melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam dakwaan primair. Di hadapan Ketua Majelis Hakim, Abdul Qadir, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga terhadap Cindy Laurencia Kaluku yang merupakan istrinya. Masih dalam tuntutan jaksa, perkara ini bermula pada tanggal 17 Mei tahun 2021 lalu, di dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Mega Komplek Ria Mega Asri Blok C nomor 4 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, di mana terdakwa melihat adanya sejumlah transaksi pinjaman online pinjol. Saat itu terdakwa menanyakan Cindy untuk apa pinjol, namun saat itu korban hanya diam kemudian terdakwa menamparkan pipi kanan dan kiri korban secara berulang. Lalu terdakwa meminta korban untuk membuat pernyataan cerai secara baik-baik namun korban juga diam sehingga terdakwa menendang mengenai ke arah kaki kiri korban. Karena tidak tahan dengan kekerasan fisik akhirnya Cindy bersama Rukmanto dan istrinya melaporkan Hajral Aswad Bauti ke Polsek Sunggal dengan nomor LP 183V 2021 SPKT Polsek Sunggal. Di mana dari hasil visum di Rumah Sakit RS Bina Kasih Dr. Indrawati memang ada bukti kekerasan fisik yang dialami korban. Sedangkan dalam persidangan sebelumnya, Cindy saat memberikan kesaksian bahwa pinjol untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Untuk kebutuhan hidup, Hajral hanya memberikan uang Rp500.000 per bulan sehingga terpaksa melakukan pinjol. Ia pun menegaskan bahwa pinjol tersebut pun bukan Hajral akan tetapi dirinya yang membayar. Selama 10 tahun menikah dan punya anak 4 tidak ada kebahagiaan. Jadi sudah tidak tahan lagi hingga akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian atas kekerasan fisik yang dialaminya, ujar Cindy. Bahkan di hadapan Majelis Hakim, Abdul Qadir, Cindy pun menyatakan bahwa ia menikah dengan terdakwa dalam status duda. Ternyata, setelah perjalanan pernikahan diketahui bahwa perceraian pada istri pertama juga dalam kasus KDRT. Saat lapor, malam itu juga dari pihak Polsek Sunggal langsung menangkap terdakwa namun keesokan hari Hajral ditangguhkan atas jaminan Kepala BPN Langkat, Fahrul Husin Nasution, pungkas mantan pramugari Lion Air itu. Korban dan terdakwa atau suami istri ya, dibuktikan bahwa awal kejadian tanggal 17 Mei memperlihatkan grup di WhatsApp judul donasi untuk Cindy korban yang katanya lebih dari 10 orang
tujuannya untuk menagih pinjaman online yang dilakukan oleh saksi korban. Kemudian karena saling mendorong tersebut sehingga mengakibatkan sesuai visum et repertum terdapat hasilnya sebagai berikut ya. Dengan kesimpulan luka lebam di lengan kiri tidak menyebabkan hambatan dalam aktivitas orang terdakwa dan saksi korban akan membuat kesempatan perkabaian. Terdakwa masih menafkahi saksi korban sendiri oleh Kaluku. Mendasari bahwa fakta umum tersebut, majelis hakim berpendapat terdakwa adalah suami dari saksi korban Sidi Laurencia Kaluku yang melakukan kekerasan berupa menarik tangan dan mendorong saksi korban Sidi Laurencia Kaluku sehingga mengakibatkan lebam dan lecet sebagaimana visum repertum yang dibuat oleh Indrawati dokter rumah pada rumah sakit komunikasi dalam persidangan. Sekalipun saksi korban menyatakan bahwa saksi korban ditampar, namun tidak ada saksi yang bisa menguatkan keterangan saksi korban Sidi Laurencia Kaluku bahwa hasil visum repertum nomor 148 ver BBK 2021 tanggal 17 Mei 2021 dibuat berbagai oleh 4 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang kualifikasinya akan disebutkan dalam bab putusan ini. Nimbang selama pemeriksaan di persidangan terdapat tidak ditemukan hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai pembenar atau pemaaf. Oleh karena itu majelis hakim keseluruhan berkeputusan tujuan dari pemidanaan. Tujuan pemidanaan pada dasarnya bukanlah merupakan sarana pembelasan atau perbuatan terdakwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana yang dianut dalam aliran tujuan pemidanaan restitusi. Tujuan pemidanaan sendiri adalah menyatakan bahwa salah satu dari tujuan penghapusan kekerasan rumah tangga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam perkara itu jika dinikmati kekerasan terjadi karenanya sikap saksi korban yang mencurigai, kemudian jika dimediasi dalam lingkup keluarga atau melibatkan tokoh agama dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan yang memiliki akibat yang baik bagi pasangan suami istri, terlebih bagi anak-anak. Anak-anak tentu tidak ingin menjadi orang tua berpisah atau salah satu orang tua di penjara. Dan jika hal ini terjadi, anak-anak sebenarnya menjadi korban. Pidana percobaan kepada terdakwa. 5 bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak terdakwa dan saksi korban Sidi Laurencia Kaluku yang diingatkan masih muda punggung terhadap 1 orang istri, saksi korban Sidi, 4 orang anak di mana salah satu anak berkebutuhan khusus. Memperhatikan pasal 24 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang nomor 8 tahun 2001 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Menghadiri satu menyatakan terdakwa Hasraf Aswad Bauti SAMKM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Hasraf Aswad Bauti SAMKM dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Hasraf Aswad Bauti SAMKM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 2 bulan. 5. Menetapkan masa. Kami lagi menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan yang lain disebabkan pidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 4 bulan berakhir. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian yang dilakukan oleh Abdullah PSA, Hakim Ketua, Direktur Pensiun PSA dan Jaya Semua PSA MH, masing-masing dari hakim anggota diucapkan dalam persidangan umum pada hari ini juga pada majelis hakim dibantu oleh Majelis Hakim Pengaji, para pembedaran beserta dihadiri oleh AP Prianto Mebaho, penuntut umum dari Medan di hadapan terdakwa setelah didampingi oleh penasihat hukumnya. Oke ya, jadi itu intinya, jadi terhadap terbukti tapi dalam dakwaan subsidiar ya, dan pidananya 2 bulan dengan masa percobaan itu 4 bulan gitu ya. Oke, atas putusan tadi ada putusan tadi, ada hak kamu maupun terdakwa penasihat penuntut umum ya sama haknya untuk menerima, menolak atau pikir-pikir dari waktunya 7 hari ya, gitu ya. Bagaimana sekarang kamu tanya penasihat hukum atau bagaimana?